Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas RA ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu downstream agribusiness sistem keripik pisang di Provinsi Lampung, yang beranggotakan Hengki Kurniawan Lubis, Oscar Suryadi Siringoringo, saya sendiri, dan Muhammad Jabar Hakim Antoni. Baik, masuk ke latar belakang. Jadi kenapa sih kami memilih industri keripik pisang? Jadi di Indonesia itu Lampung sebagai sentra utama industri pisang. Seperti yang kita ketahui, pisang itu klimaterik, dan kondisi ini tuh banyak merugikan petani karena nggak semua hasil panen mereka bisa dijual secara segar gitu kan. Jadi solusi atau upaya yang dilakukan sekarang itu mengolah pisang menjadi produk keripik pisang. Nah, produk ini sekarang lumayan populer dan bahkan jadi ikon lah di Lampung. Tapi usaha keripik pisang itu sekarang banyak tantangannya. Jadi mulai menjaga dari kualitas, persaingan pasar, hingga strategi pemasaran yang efektif. Lanjut ke bagian tujuan. Nah, tujuan kami itu sekarang menjelaskan secara rinci sistem hilir keripik pisang, mulai dari bahan baku, dari pemasok, hingga menjadi produk yang siap konsumsi. Dan kedua, itu menyusun model sistem ini berbentuk flowchart untuk memetakan alur seluruh dari pemasok hingga menjadi keripik pisang di Lampung, seperti itu. Selanjutnya ada diagram alir produksi. Diagram alir produksi kita mulai dengan penerimaan bahan baku dan juga penerimaan bahan pendukung. Jadi untuk bahan baku dulu ya, bahan baku sendiri ini kita dari petaninya itu menghasilkan bahan baku berupa pisang kepok, yang nanti pisang kepok ini akan disortasi secara manual yang menghasilkan output pisang rusak, yang nanti pisang rusak ini akan digunakan kembali oleh petani sebagai pupuk. Setelah disortasi, pisang mengalami proses pencucian ini kita manual pakai air mengalir, nanti akan mengeluarkan output berupa air dan kotoran atau benda asing. Selanjutnya mengalami proses pengupasan. Di sini menggunakan pisau stainless dan menghasilkan output berupa limbah kulit pisang. Limbah kulit pisang sendiri ini akan kembali lagi nanti ke petani sebagai pupuk. Setelah dikupas, mengalami proses pengirisan. Di sini menggunakan alat pengiris. Setelah mengalami pengirisan tipis, lanjut ke proses penggorengan. Di sini penggorengannya menggunakan wajan dan tungku kayu, serta ada bahan tambahan berupa minyak dan mentega. Dan penggorengannya dilakukan pada suhu lebih kurang 160 derajat Celcius. Setelah digoreng, ditiriskan. Di sini menggunakan tirisan dan ada output berupa minyak tirisan. Setelah ditiriskan, dia didinginkan terlebih dahulu sehingga suhunya sekitar 25 derajat Celcius. Setelah pendinginan, lanjut ke penambahan rasa. Di sini penambahan rasa menggunakan toples plastik besar. Dan di sini juga ada input dari penerimaan bahan pendukung tadi. Jadi penerimaan bahan pendukung tadi ada dua, jadi pemasok kemasan plastik dan juga ada bubuk rasa. Nah, yang bubuk rasa ini nantinya yang akan ditambahkan ke step penambahan rasa ini. Jadi itu menggunakan toples plastik besar yang diisi oleh bubuk rasa dan juga keripik pisang yang sudah digoreng tadi. Itu bakal diaduk-aduk, di shake-shake, kocok-kocok gitu. Dan nantinya lanjut ke step selanjutnya, yaitu pengemasan. Di sini pengemasannya menggunakan kemasan dari pemasok tadi dan juga alatnya berupa hand sealer. Jadi masih nol juga. Terus akhirnya didapatkanlah produk akhir berupa keripik pisangnya. Setelah itu lanjut ke step penjualannya. Jadi di penjualannya di sini ada 3 jenis penjualan ya. Yang pertama ada penjualan langsung di lokasi usahanya, dan yang kedua ada distribusi oleh pihak ketiga, yang terakhir melalui online. Yang dimana ketiga jenis ini pun ujung-ujungnya akan berakhir di tangan konsumen. Kita next ke tahapan produksinya. Jadi yang pertama ada penerimaan bahan baku. Kualitas keripik pisang sangat ditentukan dari pemilihan pisang yang tepat, sehingga peran petani menjadi sebagai penyedia bahan baku segar dan berkualitas menjadi fondasi utama produksinya. Yang berikutnya ada penerimaan bahan pendukung. Bahan tambahan seperti bubuk rasa dan plastik kemasan melengkapi proses produksi, sehingga produsen tidak hanya bergantung pada pisang tetapi juga pada pemasok lain. Karena di sini juga menjadi faktor yang sangat penting ya, bubuk rasa sebagai penambahan nilai jual juga dari keripik pisang. Nextnya ada step sortasi. Pemilihan pisang sangat penting untuk menjamin hanya bahan berkualitas baik yang diproses agar hasil keripik pisang tetap renyah, enak, dan juga tahan lama. Next ada step pencucian. Pencucian dengan air mengalir memastikan pisang bebas dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk aman dan higienis untuk dikonsumsi.
Setelah itu ada pengupasan. Pengupasan harus hati-hati agar daging pisang tidak rusak sekaligus menghasilkan limbah kulit yang dapat dikelola lebih lanjut. Pengirisan. Pengirisan tipis dan seragam menjadi kunci kerenyahan keripik karena ketebalan yang tidak rata akan mengaruhi hasil penggorengan. Selanjutnya adalah penggorengan. Irisan pisang digoreng pada suhu sekitar 170 derajat Celcius mengganti setiap 3 jam hingga berwarna kuning keemasan dan juga renyah. Selanjutnya itu penirisan. Keripik ditiriskan menggunakan saringan untuk spinner untuk mengurangi kadar minyaknya. Selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan membuat keripik stabil sebelum dibumbui, mencegah kelembapan dalam kemasan dan menjaga kerenyahan produk. Karena produknya itu kalau langsung dikemas dia bakal menyebabkan produk tersebut malah jadi rusak sendiri, apalagi belum lagi kemasannya kan dia kemasan plastik ya. Jadi dia tuh bakal merusak si kemasan tersebut. Berikutnya ada penambahan rasa, tapi ini memberikan variasi rasa yang perluas pilihan konsumen sekaligus meningkatkan daya tarik ke pasar keripik pisang. Karena kan seperti yang kita tahu ya, keripik pisang kan ada juga yang flavornya original. Cuman kan di sini kita kasih penambahan rasa tuh supaya dia tuh lebih bervariasi nantinya. Pengemasan yang rapi, higienis dan tertutup rapat dapat menjaga kualitas serta mempermudah distribusi produk konsumen. Karena kan kalau produknya itu nggak dikemas ya, itu kan masih berupa keripik pisang yang dimana itu jelas tidak mungkin ya, harus dikemas terlebih dahulu sebelum kita distribusikan. Dan terakhir ada penjualan dan distribusi yang beragam baik langsung melalui distributor maupun online memperluas jangkauan pasar keripik pisang hingga ke luar daerah. Kesimpulan yang didapat dari hasil Camino yaitu yang pertama, proses hilirisasi pisang dari petani diproses melalui sortasi, pencucian, pengupasan, pengirisan, penggorengan, penirisan, pendinginan, penambahan rasa, dan pengemasan, lalu dipasarkan langsung lewat distributor atau online hingga ke konsumen. Yang kedua, flowchart alur produksi dapat divisualisasikan dalam flowchart untuk memperjelas peran petani, pemasok, produser, distributor, dan konsumen dalam rantai hilirisasi. Berikut referensi jurnal yang kami gunakan dalam laporan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.